Bapak Ibu memanfaatkan kegiatan ini yang akan diikuti oleh ratusan peserta untuk memberitahukan tentang bisnis Bapak Ibu sekalian, tentang nama bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang ingin kami ingatkan, mohon untuk mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung, dan juga untuk pertanyaan dapat disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Dan juga yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan bahwa Bapak Ibu siapkan alat tulis ataupun gadget untuk mencatat materi kita pada malam hari ini, karena saya sampaikan Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini itu adalah materi yang sangat berharga, materi yang mahal, karena terus terang kami pun sebagai panitia itu untuk mendapatkan materi ini itu kemarin kami harus bayar. Dan alhamdulillahnya hari ini dalam rangkaian kegiatan BES 1 Makassar kita disediakan untuk mengikuti materi ini, maka saran saya ikatlah ilmu pada malam ini. Ya, dan voucher yang akan bisa Bapak Ibu klaim pada malam hari ini juga, ya. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian untuk men-screenshot kegiatan kita pada malam hari ini dan mengupload di Instagram, di tag akun SBC Chapter Makassar dan juga akun Instagram @bes1makassar. Ya, karena akan ada hadiah bagi 4 orang tercepat yang mengupload kegiatan kita pada malam hari ini dan tag SBC Chapter Makassar dan juga BES1 Makassar. Seperti itu. Baik, beberapa menit lagi acara akan kita mulai, Bapak Ibu. Mohon teman-temannya dihubungi supaya kita bisa bersama-sama menerima insight bisnis pada malam hari ini. Insya Allah 5 menit lagi kita mulai acaranya ya Bapak Ibu.
Banyak sekali orang yang mengaku owner atau pebisnis, tapi nyatanya tidak mau kibel. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan juga tentunya hidayah pada malam hari ini sehingga menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk melakukan salah satu kewajiban kita Bapak Ibu, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dalam kegiatan webinar Road to Best 1 Makassar oleh SBC Chapter Makassar. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi kita dari awal zaman hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perkenalkan saya Cahyani Eka Purnama yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Jadi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu memilih jalur distribusi yang tepat di era AI dan digital commerce. Bapak Ibu sekalian, tema ini sangat penting karena dunia bisnis selalu berkembang dan itu memaksa kita untuk selalu belajar. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar kemarin tentang mindset bisnis bahwa kapasitas bisnis kita itu tergantung kapasitas ownernya. Semakin besar kapasitas ownernya, maka bisnisnya juga ikut besar, Bapak Ibu sekalian. Baik, karena itu saya mengajak seluruh peserta untuk menyimak sampai akhir acara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara inti, mari kita awali kegiatan malam ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menjadi pengingat setiap usaha, ikhtiar, dan bisnis yang kita jalankan selalu membutuhkan keberkahan dan petunjuk dari Allah. Maka untuk itu kepada Bapak Irfandi dari Sunnah Prime kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Irfandi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat yang telah kita dengarkan semakin menguatkan keyakinan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga keberkahan dalam setiap proses usaha yang kita jalankan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, pada malam hari ini, setiap komunitas besar memiliki nilai-nilai fondasi dalam bertumbuh bersama. Oleh karena itu, mari kita mengikuti bersama pembacaan 3 karakter yang menjadi ruh perjuangan sukses berkah community. Kepada Bapak Anwar dari Nafas Coffee, kami persilakan. Ya, bismillah, tes. Kedengaran suaranya? Aman. Aman, Pak. Aman. Ya, oke. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 3 Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan memimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi.
Membiasakan berinvestasi. berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup Sederhana dan bersahaja. Karakter Muslim. Karakter Muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran Dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. saling berpesan untuk Bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Berbagi dan empati. empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sedekah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anwar. Selanjutnya, semoga nilai-nilai yang kita bacakan tadi itu tidak hanya kita hafalkan, tetapi juga bisa kita terapkan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu menjawab pertanyaan sederhana yang akan saya sampaikan, yaitu kira-kira Bapak Ibu, bukan kira-kira, tapi ini Bapak Ibu kan. Jadi tuliskan dalam 2 kata atau 1 kalimat saja, tidak perlu panjang-panjang, yaitu apa alasan terbesar Bapak Ibu membangun bisnis setelah kita belajar kemarin di webinar sebelumnya. Apakah kebebasan finansial atau membahagiakan keluarga? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Apakah untuk membuka lapangan pekerjaan, 1000 lapangan pekerjaan, atau menjadi pribadi yang lebih bermanfaat? Jadi apa alasan terbesar Bapak Ibu membangun bisnis? Masya Allah, banyak bersedekah. Jadi Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa bisnis bukan sekedar tentang menjual produk ya Bapak Ibu. Bisnis adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, yaitu tujuan akhirat dan tujuan dunia kita. Karena itu malam ini jangan hanya fokus pada strategi distribusi, tapi pikirkan bagaimana strategi tersebut dapat membawa bisnis Anda menuju tujuan yang telah kita tuliskan tadi. Masya Allah. Nah, sahabat SBC, setelah kita menyamakan mindset dan semangat, saatnya kita belajar langsung dari seseorang yang telah berpengalaman di bidangnya. Ya, berpengalaman membina 5.000 plus reseller mitra kerja, ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga beliau ini adalah brand owner dari 3 brand. Yang pertama yaitu brand Al-Mahira, yang kedua yaitu Anum, yaitu brand fashion, dan yang ketiga itu di berlama-lama. Inilah sesi yang kita nantikan. Saya persilahkan kepada Ibu Anita Muncur, SAK, CPS, CI, CHERP, BNSP. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Nah, baik teman-teman. Nah, alhamdulillah malam ini bertemu saya. Izin teman-teman ini sering sering hilang. Saya izin matikan aja background-nya ya. Nanti nggak nyaman kalau misalnya sering hilang-hilang sebentar. Nah, izin ya. Baik teman-teman, alhamdulillah di sini saya lihat ada kurang lebih mendekati 200 peserta.
Nah, izin teman-teman mungkin yang baru masuk ya, yang baru masuk silahkan. Namanya di rename dulu, nama beserta bisnisnya mungkin dan juga dari kota mana ya, biar nanti saya bisa berinteraksi dengan baik dan bisa melihat teman-teman ini dari mana aja sih malam ini. Sebelumnya izinkan saya juga untuk berbagi layar ya teman-teman. Nah, baik. Sebelum kita masuk, izin menyapa dulu. Ada Kak Irmawati, Dapur Jine, Makassar. Kak Nurul, jual susu kurma. Bisnisnya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan, Masya Allah, luar biasa. Kak Fatma dari Nafas Coffee, Maros. Nah, teman-teman mungkin kita di sini dengan latar belakang yang berbeda, usahanya berbeda-beda, bisnisnya berbeda-beda, dan tentu kalau kita berbicara distribusi sesuai dengan tema kita yaitu memilih jalur distribusi yang tepat di era AI dan digital commerce, mungkin teman-teman bayangannya apa gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sudah memiliki jalur distribusi produknya masing-masing. Tapi izin malam hari ini saya akan sedikit berbagi teman-teman bagaimana dunia sekarang berputar, bagaimana dunia sekarang bekerja, bagaimana jalur distribusi itu tidak sama lagi seperti yang dulu. Sekarang sudah banyak tambahannya, banyak hal-hal yang baru, dan kalau kita tidak mengikuti zaman ya kita akan tertinggal sampai kapanpun. Kalau kita tidak mengupgrade kapasitas diri, tidak mengupgrade ilmu, maka kita akan tertinggal. Dunia sedang kejar-kejaran dengan teknologi yang canggih, teknologi yang luar biasa. Teman-teman kalau memakai jalur-jalur distribusi yang biasa-biasa saja, yang itu-itu aja, sudah pasti teman-teman akan tertinggal. Untuk itu izin sebelum saya lebih jauh untuk memaparkan materi malam ini, izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anita Muncul, teman-teman itu bisa panggil saya Anita, atau mungkin kalau teman-teman di sini ada yang udah familiar dengan saya, biasa dipanggil dengan Unhis ya. Alhamdulillah saya seorang CEO dan juga CMO dari PT Almahira Makmur Bersama, yaitu Herbal Almahira. Teman-teman mungkin udah tahu, sebagian udah tahu, jadi brand Almahira. Alhamdulillah juga saya itu seorang reseller growth specialist yang berkecimpung di dunia kemitraan, berkecimpung di dunia reseller. Juga alhamdulillah membina ribuan mitra dan UMKM di seluruh Indonesia. Alhamdulillahnya juga udah seorang mentor bisnis roadmap model atau BRM 1.0, pengembang sistem reseller dan kemitraan di Almahira, praktisi bisnis di bidang kuliner, fashion, dan juga herbal. Alhamdulillah, trainer strategi growth, marketing, and leadership. Dan juga membersamai biasa ya public speaker dan edukator untuk para muslimah, biasanya saya mengajar. Nah, yang terbaru alhamdulillah juga saya bersama suami telah menempuh salah satu pendidikan lagi di bidang herbal. Jadi alhamdulillah certified herbalist. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu, teman-teman usahanya apa, dan saat ini teman-teman itu jualannya dengan cara apa? Ayo silahkan tulis di kolom komentar sambil nanti saya baca-baca. Teman-teman yang ingin saya tanyakan adalah, ini saya ingin bertanya, kira-kira kalau misalnya produknya kita bagus, apakah otomatis produk kita bisa dikenal? Kalau produknya kita bagus, kira-kira apakah otomatis bisa langsung dipercaya sama orang-orang, oleh para konsumen? Apakah produk kita itu kalau bagus otomatis langsung dibeli sama customer? Atau apakah produk bagus kita itu sudah menemukan jalur-jalur yang tepat untuk menuju pasarnya? Luar biasa, di sini di kolom komentar banyak sekali usaha yang berbeda. Ya, tentu cara menjualnya pasti berbeda-beda, tapi teman-teman saya ingin menyamakan persepsi dulu. Dasar-dasar distribusi sebenarnya back to basic aja, cuman di era sekarang AI dan digital commerce itu udah berkembang lebih pesat, udah bermetamorfosis, udah jadi membelah-belah diri.
Jadi sama-sama jalurnya biasanya kalau dulu kita belajar jalur ada dua doang, jalur online dan juga jalur offline. Nah sekarang online itu dipecah jadi beberapa bagian, lalu offline itu sudah dipecah menjadi beberapa bagian dan setiap pecahannya itu harus memiliki distribusi serta strategi yang mantap. Kalau enggak nanti kita bisa ketinggalan, kita bisa boncos atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Capek-capek jualan produknya bagus, tapi kadarullah nggak bisa ngomset. Atau omsetnya jadi luar biasa, tapi kalau dilihat profitnya kok boncos, padahal saya jualannya ini luar biasa omsetnya. Ada mungkin yang merasa seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Jadi, teman-teman, produk bagus itu butuh jalan yang tepat untuk sampai ke pembeli. Untuk itu, teman-teman harus memilih nih jalur distribusi mana yang paling pas, yang paling cocok dengan produk teman-teman. Apakah jalur online, apakah jalur offline, atau mungkin keduanya. Nah, tentu malam ini kita akan bedah satu-satu strateginya dan harus disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Jadi nggak boleh sapu-ratan. Karena antara produk A sama produk B pasti biasanya, apalagi kalau berbeda kelompok ya, itu akan berbeda juga cara pendistribusiannya. Tentu bakso frozen dengan minuman kopi pinggir jalan itu akan berbeda cara distribusinya. Sehingga mari kita belajar dulu sedikit ilmu yang pernah saya pelajari ya tentang distribusi. Nah, teman-teman, produk, pasar, distribusi, pembeli ini adalah sebuah rute dan sebuah pola yang harus kita pahami dan pelajari. Iya. Nah, banyak di antara kita seringkali merasa produknya itu sudahlah bagus, sudahlah penjualannya sudahlah bagus, rasa-rasanya ini sudah market fit, disukai sama pelanggan, tapi kok penjualannya belum berkembang dan stuck di situ-situ aja. Nah, biasanya teman-teman itu bukan masalah produknya. Biasa owner juga terlalu fokus dengan produknya sehingga tidak melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi di luar produk. Ternyata ada faktor X yang mempengaruhi. Loh, kenapa sih barang saya walaupun bagus ini tetap tidak bisa kejual dengan masif, tetap nggak bisa booming, tetap nggak bisa viral. Nah, ini kita akan belajar strateginya. Nah, kenapa banyak yang sulit berbisnis, banyak yang sulit bertumbuh dalam bisnisnya? Karena kebanyakan ini yang paling banyak salah target marketnya, salah target pasarnya. Panjang-panjang kita berbicara kiri kanan, belajar ilmu marketing yang luar biasa, tapi nggak paham masalah target market dan produk market fit itu juga bisa mempengaruhi. Jadi teman-teman harusnya kalau di dunia yang sekarang ya, kita itu biasanya orang-orang Indonesia pada umumnya akan izin teman-teman yang aktif untuk pensilnya jangan dicoret-coret ya. Nanti ketutupan teman-teman yang lain nggak bisa baca. Oke. Nah, iya. Oke, jadi harus tahu tentang produk market fit, harus tahu tentang bagaimana pasarnya kita, marketnya kita, harus analisis kompetitornya. Nah, itu yang biasanya jadi hal-hal yang jadi batu sandungan juga karena kita asal-asal bikin produk tapi nggak tahu siapa yang mau dijuali. Nah, sementara produk ini muncul dari sebuah masalah atau hal yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada masalah, tidak ada kebutuhan di situ, lalu buat apa kenapa sih kita membuat produk? Jadi produk dulu, lalu kita berpikir kira-kira solusi apa yang kita tawarkan, atau harusnya solusi dulu, atau solusi yang kita melihat masalah di luar sana, lalu membuat produk. Nah, ini yang kadang-kadang terbalik. Kita selalu ujuk-ujuk buat produk tanpa menyeleksi, tanpa menganalisa kompetitor, siapa yang mau dibantu, siapa yang mau diberi solusi. Ini yang jadi problem biasanya di luar sana. Nah, teman-teman juga kadang-kadang tidak memiliki jalur distribusi yang pas.
tidak konsisten cari jalannya gimana, nggak mau belajar, ya udah deh saya fokus di sini aja, toh saya ngomset kok di sini. Hati-hati, sekarang dunia makin cepat berkembangnya, salah sedikit itu strategi itu udah nggak relevan lagi dengan dunia zaman sekarang. Jadi harus rajin-rajin update. Nah, tidak memahami peta pasar, peta market, roadmap-nya nggak paham gimana. Nah, alhamdulillahnya kalau teman-teman di SBC sih pada tahu ya, harusnya di sini mungkin ada teman-teman SBC, kalau di komunitas kami itu kita diajarkan tentang bagaimana bertumbuh dengan peta bisnis gitu ya. Jadi lebih spesifik, terarah, terukur, dan kita bisa sampai di tujuan dengan tepat sasaran, tidak belok-belok, tidak muter-muter, dan juga tidak tersesat. Nah, kadang-kadang juga sudah ada nih tersedia platformnya, online, offline, bisa jual pakai salesman, canvassing, mau di online marketing ada marketplace, ada affiliate, reseller, dan lain-lain, tapi tidak tahu cara mengoptimasi semua jalur-jalur distribusi. Ada yang lebih parah, bahkan mereka menghantam semua jalur distribusi sapu rata. Pokoknya saya cobain online, coba offline, coba semua cara, marketplace, affiliate, reseller, apalagi coba, salesman, canvassing, dan lain-lain, dihantam rata tanpa belajar cara yang tepat, belajar ilmunya. Ujung-ujungnya apa? Yang terjadi pemborosan biaya marketing, pemborosan biaya-biaya yang mungkin kita berpikir kita akan untung, tapi tahu-taunya kita rugi. Itu biasanya, apalagi di dunia zaman sekarang, ya terkhusus untuk online ya, online marketing, di mana marketplace, affiliate, reseller, dan lain-lain itu kelihatannya selalu sangat besar, menyilaukan mata. Kayaknya kalau saya main affiliate ini luar biasa nih omsetnya. Kayaknya saya masukin Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, ini kayaknya bagus nih, bakalan lancar. Ternyata belum tahu, belum paham kalau ternyata di sosial media, di e-commerce seperti itu ada biaya-biaya dan potongan-potongannya, yang sehingga mungkin kalau kita hanya seseorang ya yang mungkin marginnya tidak terlalu tebal masuk di dunia online marketing di e-commerce seperti ini, nggak paham aturannya, nggak tahu hitungannya, ujung-ujungnya boncos. Percaya saya, pasti boncos seperti itu. Apalagi dengan biaya admin ya saat ini, TikTok bahkan sekarang kalau setiap produk yang gagal untuk didistribusikan, maka Rp5.000 per pergi, Rp5.000 per balik. Jadi ada Rp10.000 yang akan dipotong otomatis. Udahlah kita boncos, gagal kirim, ya produk dikembalikan, ya kita dipotongin lagi duit 10.000, 5.000 tambah 5.000. Nah, apesnya teman-teman banyak yang tidak mengetahui itu, banyak teman-teman yang asal jualan saja, banyak teman-teman yang ya udahlah yang penting kita ngomset walaupun kecil tipis untungnya. Capek teman-teman. Teman-teman harusnya menyeleksi, memfilter kira-kira mana sih yang memang betul-betul relevan sama produk saya, mana sih yang benar-benar cocok untuk saya pakai. Sebenarnya semuanya pun teman-teman, kalau teman-teman mampu mengkawal semua jalur distribusi ya oke-oke saja, itu yang terbaik, itu yang the best. Tapi, ya, ada tapinya. Terkadang kita itu tidak kuat mengkawal semua platform. Kita fokus mengaktifasi semuanya, tapi nggak dikawal. Nah, itu permasalahan kita. Jadi kita jarang untuk konsisten mengkawal semua platformnya. Capek di Shopee yang sudah TikTok lagi, capek pindah ke platform lain, atau semua dibuka, nanti karena tidak fokus, ya akhirnya shoppingnya ada yang tidak terkirim, ada yang malah ketukar racingnya TikTok dan mungkin juga Shopee, karena tidak terlalu perhatian, tidak terlalu fokus, sehingga teman-teman pentingnya kita berilmu dulu sebelum kita memasuki dunia yang sesungguhnya. Sampai di sini sudah siap mau belajar distribusi? Yang mau belajar distribusi, yang sudah siap, coba kita komen-komen dulu. Jangan sampai saya cuma ngomong-ngomong sendiri, ya. Jangan sampai ngomong-ngomong sendiri. Teman-teman, di sini saya luar biasa, saya sudah baca nih beberapa luar biasa dari Jalangkote, dalam perumahan, PY Kacang Koin, Bumbu Dapur. Nah, rata-rata usahanya online. Nah, ini nih yang jadi masalah, teman-teman. Merasa nggak sih saya ini penjual online, tapi kok susah bertumbuh? Ada yang merasa seperti itu sih, seperti itu nggak? Padahal ya teman-teman, kalau tahu sekarang
online itu justru kita itu spesial di online. Kita bisa mempromosikan barang dagangan kita lebih powerful dibanding dulu. Coba teman-teman ingat dulu ya. Kalau kita jualan online itu setengah mati buat status, copywriting di WA, itu pun teman WA-nya sedikit mungkin. Jadi terbatas. Sekarang dengan dunia sekarang, teman-teman masukin aja di sosial media, di e-commerce yang luar biasa itu. Akhirnya teman-teman bisa dilihat banyak orang, produknya bisa dilihat banyak orang, bisa diketahui sama banyak orang. Jadi awareness. Tapi ada tapinya. Awareness hanya sekedar awareness itu tidak cukup untuk membuat dompet kita tebal, teman-teman. Awareness, nggak ada yang closing sama sekali, itu juga percuma. Nah, ini masalahnya. Dulu, walaupun kita punya kontak sedikit, tapi di-develop dengan bagus, akhirnya kita bisa closing. Ada jualan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 per hari. Nah, sekarang di e-commerce ya, teman-teman, kalau teman-teman pintar, upload Shopee video, bisa tembus ribuan viewer, ya, atau misalnya upload katalog produk dengan gaya yang bagus dibantu dengan AI. Di zaman sekarang AI luar biasa nih. Nanti kita bahas lah. AI ini membantu kita mempercepat pertumbuhan bisnis kita, mensupport bisnis kita. Dengan adanya AI ini ternyata kita bisa bekerja dengan lebih cepat, lebih terarah. Tapi sayangnya tidak dimaksimalkan sama orang-orang. Tapi teman-teman sayangnya tidak mau belajar dengan AI, tidak beradaptasi, yang menganggap AI ini menggantikan manusia, yang menganggap AI ini membuat orang-orang itu jadi bodoh. Nah, itu permasalahannya. Lalu sekarang di sosial media, di e-commerce itu memang awareness gampang, teman-teman. Awareness gampang. Mau FYP, mau apa sih kalau FB Pro itu gampang kita meraih awareness. Tapi pertanyaannya, apakah kita dengan awareness, dengan jangkauan sebanyak itu udah bisa membawa omset, mengclosingkan orang? Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi teman-teman harus lebih peka lagi, tidak asal posting, karena semua postingan, semua yang kita posting di dunia internet zaman sekarang itu punya teknik masing-masing untuk bisa closing. Tidak cukup hanya sekedar postingan. Dulu ingat nggak dulu teman-teman? Kalau mungkin di sini banyak ibu-ibu ya yang mungkin jualan online. Kebetulan saya juga ibu-ibu, teman-teman. Ibu rumah tangga, 3 anak yang berusaha keluar dari zona nyaman, yang jualan dari rumah saja. Saya ini adalah the real penjual online yang dari rumah aja merangkak sedikit-sedikit ke offline. Lama-lama gagal ya, bangkrut. Ada beberapa jenis usaha yang dulunya saya rintis dari rumah aja. Dulu kalau ingat zaman dulu tuh saya pernah usaha burger dari dalam lorong, dari dalam kosan, itu ngomset 15 juta per bulan. Akhirnya dengan modal kenekatan saya buka tuh cabang di mana-mana. Itulah gobloknya saya. Saya buka cabang di mana-mana tanpa tahu operasional itu bagaimana, nggak belajar sistem operasional, bagaimana SOP produk ini didistribusikan ke outlet-outlet. Pokoknya buka aja 4 cabang atau 5 cabang yang kurang lebih. Akhirnya kadarullah harus tutup. Selain karena COVID, memang karena kurangnya kemampuan kami terserang untuk memanage semua itu. Bayangkan ada bahan yang kurang. Bu, Afan, ini roti burgernya, dulu saya jualan burger ya, roti burgernya habis. Ya udahlah, tutup saja dulu, sudah cukup hari ini. Karena nggak ada yang antar, cabangnya satu di sini, satu di sana. Jadi memang kita terkendala, dan bodohnya saya nggak belajar dulu, nggak terlalu peka tentang belajar seperti ini. Akhirnya banyak hal yang menyadarkan saya, akhirnya mulailah belajar. Oh, nggak bisa nih kalau misalnya cuman seperti ini. Dulu saya bahagianya ya teman-teman, kita ini didukung dengan teknologi yang luar biasa. Di YouTube, teman-teman, kalau teman-teman mau belajar di YouTube itu banyak sekali video-video edukasi bisnis yang bisa kita nonton secara gratis. Nah, cuman kadang-kadang orang kan malas ya, jadi maunya instan, maunya serba instan, tapi sebenarnya nggak ada proses yang instan. Saya pun sampai sekarang ini dari usaha rumahan, dan alhamdulillah sekarang bisa ngelit ribuan orang reseller yang akhirnya bisa ngomset miliaran rupiah dalam sebulan. Itu juga awalnya saya dari rumah, saya CEO, Chief Executive Officer. Saya yang masak, saya yang packing, saya yang promosi, saya yang iklan, saya yang admin, pokoknya semua saya. Nah, bagi ibu-ibu yang merasa selalu, ibu-ibu nih terutama ya, saya kutip,
tanda kutip ibu-ibu yang mageran, ingin bisnisnya sukses, yang selalu pamer sama suami, nanti uangnya saya balikin kalau misalnya ada untung, tapi magernya luar biasa dengan selalu selalu membuat alasan saya punya anak lah, saya sibuk lah, saya nggak bisa inilah itulah. Nah itu alasan saja menurut saya. Jadi kita kembali ya ke topik fokus. Jadi fokus juga melihat peluang-peluang itu tentu di dunia zaman sekarang itu terbuka lebar, tapi teman-teman juga harus melihat hal-hal di belakang peluang tersebut. Jangan sampai teman-teman hanya fokus bagaimana membuat awareness yang luar biasa, jangkauan yang luar biasa, tapi tidak ada closingannya. Jadi hati-hati, apalagi yang bermain ads, iklan pelan-pelan, tahan, jangan iklan buta-buta. Semua ada ilmunya, semua ada polanya. Nah, jadi teman-teman wajib tahu target marketnya, tahu bagaimana sistem distribusi yang tepat. Teman-teman harus konsisten untuk mencari jalan-jalan distribusinya, fokus dan terukur, dan teman-teman paham bagaimana peta pasarnya. Iya. Nah, sebelum kita ini yang mic-nya mungkin masih on, biar berjalan dengan lancar, izin di off-kan dulu mic-nya ya. Iya, mungkin admin bisa bantu di offline kan mic-nya yang masih bersuara. Ya, oke. Sebelum saya lanjut teman-teman ya. Teman-teman mungkin berpikir apa sih jalur distribusi, apa sih distribusi, kita bahas dari tadi distribusi, tapi saya nggak tahu apa sih distribusi itu. Nah teman-teman, distribusi itu singkatnya teman-teman, bagaimana produknya teman-teman itu sampai ke pembeli. Tidak peduli ya teman-teman itu mau produknya sebagus apapun, kalau tidak terdistribusi itu omong kosong. Itu ibaratnya jualan produk makanan enak di dalam lorong, terus lorongnya lorong buntu, gelap pula, nggak ada spanduknya, tidak ada pencahayaan yang tepat, terus tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kira-kira gimana orang mau sampai? Terus teman-teman alasannya saya produknya enak, pasti orang datang membeli. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi distribusi itu bagaimana cara yang bukan hanya cepat, tapi tepat dan efisien, barang itu bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi di dunia sekarang ya, kalau kita petakan, dulu kan online offline. Nah sekarang itu ada online, ada offline, offline-nya terbagi, online-nya terbagi. Tapi izin teman-teman ya, saya ingin mempersingkat jalur distribusi yang mungkin sangat kita mulai dari yang sangat-sangat familiar dengan dunia zaman sekarang. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya, dan sudah sudah familiar dengan marketplace, affiliate, reseller, ya channel sendiri, penjualan sendiri, atau agen, stokis, distributor. Nah, mungkin di sini juga ada jalur-jalur distribusi yang lain teman-teman mungkin sudah lakukan, tapi tidak saya sebutkan. Izin saya mau fokus ke yang lagi viral saat ini, yang digadang-gadang ini kayaknya paling bagus, ini kayaknya sistem distribusi yang harus saya lakukan. Ada yang merasa seperti itu? Atau ada yang merasa mau menjual tapi bingung mau coba jalur yang mana, Shopee kah, TikTok kah, atau membangun reseller, mau bangun reseller, atau saya pakai affiliate aja, atau bahkan teman-teman nggak tahu membedakannya antara distribusi, yang banyak itu yang tidak tahu membedakan antara affiliate dan reseller. Pokoknya sapu rata, hantam rata reseller itu, pokoknya reseller, terus affiliate itu pokoknya yang jual ulang kembali. Terus reseller juga penjual ulang kembali. Nah, bingung tuh apa sih affiliate, apa sih reseller. Nah, gitu ya kan, banyak yang seperti itu yang tidak paham, asal-asal sebutin ya. Kalau dulu istilahnya yang ngehits itu dropship, tapi dropship itu haram ya, karena tidak kita nggak beli
terus kita bertransaksi tapi bukan dengan barang yang kita miliki. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus yang benar itu ya affiliate tadi, yang bertransaksi pembeli dan penjual. Kalau laku kita dapat untung. Atau reseller membeli dulu lalu menjualkan kembali produk-produknya kita. Seperti itu. Nah, produk, ada business owner. Ya, terus ada di bawahnya macam-macam jalur distribusi. Nah, ini yang kita mau bahas spesifik. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, saya dulu ini tidak tahu sama sekali tentang distribusi. Sampai saya bergabung di SBC. SBC ini sukses berkah community, sebuah komunitas bisnis yang Masya Allah sangat besar andilnya dalam merubah kehidupan bisnis saya terutama, dan juga kehidupan keluarga saya. Kenapa? Dulu saya berbisnis itu pokoknya asal jalan. Tidak tahu apa itu operasional, tidak tahu apa itu finance itu harus digimanain. Tidak tahu itu marketing harus digimanain sampai saya dikenalkan sama teman saya. Saya join dengan SBC. Kebetulan saya alumni OYC 7, One Year Coaching yang dilihat oleh Coach Ridwan Abadi. Nah, di OYC ini kita betul-betul digempar, kita diajarkan berbagai hal bisnis luar biasa, komunitasnya top. Nah, makanya malam ini teman-teman izin saya ingin berbagi kebahagiaan saya kepada teman-teman semua, ilmu yang saya dapatkan. Bahkan pun mungkin teman-teman melihat saya pandai ngomong, pandai public speaking di depan layar, itu semua banyak belajar di komunitas ini. Dan distribusi ini kalau teman-teman tahu mahal banget harganya. Mahal banget harga ilmunya, dan di OYC itu kita diajarkan gratis, di KPB diajarkan gratis, di SBC diajarkan gratis oleh Coach Ridwan dan para mentor yang luar biasa membersamai teman-teman, nggak dibayar teman-teman. Bayangkan para mentor dengan ikhlas membantu teman-teman semua bertumbuh, bagaimana bisnisnya bisa tumbuh, tapi kami tuh nggak dibayar. Jadi pure ini betul-betul atas dasar bagaimana para pengusaha bisa naik kelas. Saya sangat bahagia ketika kalau ibu-ibu, ya saya fokus di ibu-ibu karena saya ini seorang wanita yang mungkin banyak wanita di luar sana yang ingin mengembangkan bisnis tapi terbentur dengan anaknya, terbentur dengan perannya sebagai ibu, terbentur dengan perannya sebagai seorang istri. Nah, alhamdulillah saya berada di komunitas yang tepat, luar biasa. 7 jurus banjir order, teman-teman. 7 jurus banjir order ini diajarkan sama guru saya, Coach Ridwan Abadi. Dan 7 jurus banjir order ini yang merubah omset saya, ya. Yang awalnya mungkin ya ratusan juta, sekarang itu bisa miliaran rupiah. Kenapa? 7 jurus banjir order ini luar biasa. Saya itu cuma mengaktifasi satu jurus. Jurusnya namanya sederhana, tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa gaul, tidak pakai bahasa yang ribet, hanya distribusi, teman-teman. Saya belajar distribusi. 7 jurus banjir order saya spill. Jurus pertamanya distribusi, dan malam ini kita akan spill sedikit potongan tentang apa sih itu distribusi dan bagaimana distribusi yang berkembang saat ini. Nah, 7 jurus banjir order, yang pertama adalah distribusi. Hanya mengaktifasi satu ini aja, itu omset bisa berkembang luar biasa. Apalagi kalau kita belajar bersungguh-sungguh bisa mengeksekusi 7 jurus banjir order, luar biasa. Nah, tapi jurusnya ini hanya teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman bergabung ke komunitas kami, bergabung bersama kami. Insya Allah ilmunya gratis seperti malam ini, teman-teman. Kalau nggak percaya, lihat aja ke belakang-belakang, materi-materinya luar biasa. Para pematerinya itu materi yang luar biasa. Certified mentor. Tahu nggak kalau kita jadi certified mentor itu harus bayarnya keluar budgetnya lumayan, ya harus bayar. Nah, tapi dengan ilmu yang kita sudah susah payah bayar nih, kita baginya itu gratis. Nah, inilah luar biasanya komunitas ini. Ini yang paling luar biasa di komunitas itu karena visi misinya itu jelas. Kita memang ingin membantu bagaimana para UMKM, para pengusaha di luar sana bisa bertumbuh sebertumbuh-bertumbuhnya dengan mindset yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, teman-teman wajib, kalau teman-teman mau ikut pendampingannya, kelompok pendampingan bisnis by SBC, teman-teman wajib hadir di BES, karena BES itu adalah pintu masuk programnya. Kalau teman-teman nggak datang, nggak daftar, ya teman-teman nggak akan kehilangan kesempatan. Dan teman-teman ingat, di BES itu para pemateri yang luar biasa hadir, termasuk guru saya, Coach Ridwan Abadi, yang langsung akan mengajar teman-teman semua bagaimana caranya bisnis yang tepat.
Dan ditambah ada pemateri yang lain, tadi saya lihat udah berseliweran itu fotonya Kang Dodi. Saya bayar, kalau teman-teman tahu, bayar apa namanya kelasnya Kang Dodi aja itu luar biasa mahal. Jadi luar biasa. Kalau di BES ini harganya berapa ya sekarang? 750.000 doang ya. Dari 1.750.000 udah dapat Coach Ridwan Abadi, udah dapat Kang Dodi, udah dapat teman-teman yang lain, udah dapat, aduh luar biasa. Teman-teman juga kalau ikut nanti ketemu sama teman-teman saya alumni OYC 7 yang juga bisnisnya sangat berkembang pada saat didampingi oleh Coach Ridwan Abadi. Teman-teman kalau mau juga didampingi sama Coach Ridwan Abadi, nanti caranya sebentar saya spill lagi. Sebelumnya saya ingin melanjutkan dulu, takutnya bercabang-cabang nggak fokus. Sip? Nah, teman-teman, produk ini adalah kendaraan distribusi. Nah, produk ini adalah kendaraan, dan kendaraan ini distribusi itu kita ibaratkan sebagai jalan raya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di layar, ada produk sebagai kendaraan, ada promosi itu sebagai bensinnya, ada sistem sebagai peta dan rambu-rambunya, ada data sebagai kompas, ada AI yang bisa membantu memboost percepatan bisnis kita bertumbuh. Nah, saya mau tanya dulu, teman-teman di sini yang sudah pakai AI untuk membersamai bisnisnya ada nggak? Yang udah memakai AI untuk membersamai bisnisnya. Ada, oh udah banyak. Nah, ternyata sudah banyak. Nah, jangan salah, teman-teman. Nih yang ngomong semua ini para kompetitor. Sadar teman-teman, sadar. Kompetitornya pada gunain AI, pada berkembang, pada bertumbuh. Teman-teman hanya diam aja melihat kompetitor semakin sengit di luar sana. Pastikan teman-teman hadir, belajar, berkumpul bersama kami. Saya bisa membersamai teman-teman semuanya, para muslimah yang ingin mau bertumbuh, silahkan calling aja. Di SBC kita luar biasa, berkomunitas itu gratis, nggak bayar. Kita bisa dibimbing sampai bisa bertumbuh. Itu sih luar biasanya di komunitas kami. Nah, di era AI, ya, di era yang sangat cepat, sangat-sangat cepat, mau bikin gambar itu cepat, mau bikin proyek itu cepat, mau bikin template itu cepat, mau bikin laporan keuangan pun bahkan bisa dikelola dengan AI. Nah, di tengah dengan era yang seperti ini, dibombardirlah tuh, datang TikTok, ada TikTok Shop, yang akhirnya merger jadi GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Ditambah lagi ada Lazada yang mungkin udah tidak terlalu terpakai, mungkin teman-teman lebih familiar dengan TikTok dan juga Shopee. Nah, ditambah jenis-jenis distribusi yang mulai kita familiar di belakang ke belakang ini, ada affiliate, ada juga reseller, ya seperti saya. Alhamdulillah saya ini memilih reseller ini sebagai salah satu jalur distribusi saya. Reseller, alhamdulillah saya sudah punya reseller 5.000 lebih. Selama saya bangun bisnis Al-Mahira ini kurang lebih tahun 2023 pertengahan. Jadi berapa tahun sekarang ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya Robert Kafra. Lagi sini Robert. Lagi Robert. Oke. Jadi 3 tahun saya cek. Oke. Jadi 3 tahun sudah saya bersama suami itu membangun bisnis Al-Mahira, herbal oil Al-Mahira, ya teman-teman mungkin lebih familiar dengan oilnya. 3 tahun kami berprogres dari tidak tahu apa-apa sampai sekarang mungkin udah lumayan omsetnya. Dari nol, benar-benar nol reseller sampai saat ini bisa bertumbuh, ada 5.000 reseller dalam 3 tahun kurang lebih. Dari tidak punya tim sama sekali sampai alhamdulillah sekarang udah punya tim back office lebih dari 10. Yang dulu teman-teman kalau tahu, saya sampai 100 juta atau 200 juta pertama itu masih ngomset dari sebuah rumah kontrakan. Dan itu pun saya nggak keluar rumah. Saya hanya di rumah aja bareng 3 anak saya. Kebetulan saya punya 3 anak yang selisihnya cuma 1 tahun, 1 tahun. Dulu di awal mulai usianya kalau nggak salah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, jadi 3 bocah ini membersamai perjalanan saya dalam membangun bisnis Al-Mahira. Yang ratusan juta pertamanya saya dapatkan dari dalam rumah kontrakan, teman-teman. Tapi saya paham betul, karena impian saya besar, karena saya ingin banyak ya impian-impian saya yang dulu memang kayak
memang apa namanya yang dunia banget ya dulu. Dulu itu kayak dunia banget, mau pengen punya rumah, punya mobil dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah tercapai, tapi memang ada sebuah kekosongan sampai kami dipertemukan sama SBC ini. Nah, di SBC kita di brainwash, di brainstorming tentang itu bisnis itu nggak melulu tentang dunia. Bisnis itu ada akhirat yang menunggu. Jadi kalau bisnisnya cuma cari dunia aja ya nggak usah berbisnis untuk apa. Bahkan nanti bisnismu jangan-jangan membawa kamu masuk neraka. Jadi perhatikan bisnisnya, cara bisnis yang benar. Nah ini yang luar biasanya. Kita didekatkan dengan hal-hal yang baik. Bertemu dengan circle yang luar biasa, Masya Allah, baik-baik semua. Orangnya baik hati, circle-nya ikhlas berbagi. Dan ini yang value yang saya rasakan belum saya dapatkan di komunitas-komunitas yang lain. Seperti itu. Nah, marketplace itu bisa menjangkau jutaan pembeli aktif dari di berbagai platform. 100 juta pertama saya, mungkin teman-teman yang biasa ikut webinar gratis saya, 100 juta pertama saya dapatkan dari dalam kamar kontrakan. 100 juta pertama, itu pun saya cuma menggunakan Facebook, teman-teman. Main Facebook, omset 100 juta, suami saya aja nggak percaya. Kok bisa ibu rumah tangga yang di dalam kamar bisa mengomset ratusan juta, sementara kita yang di luaran udah susah payah, bercucur keringat ya, istilahnya pergi pagi pulang sore lah. Tapi omsetnya jangankan ratusan juta, puluhan juta aja nggak nyampai. Nah, sampai saya memperlihatkan saldo saya. Alhamdulillah, ratusan juta pertama saya dapatkan dari dalam rumah yang tidak keluar rumah sama sekali. Tetap saya memomong tiga anak balita saya, dulu masih balita, bawah 5 tahun semua. Nah, marketplace luar biasa. Dulu cuma di Facebook. Dan sekarang berkembang, ada TikTok, ada Shopee, ya, ada media sosial, ada namanya live selling. Kita bedah satu-satu teman-teman ya. Marketplace itu jangkauannya luar biasa, jutaan pembeli aktif di berbagai platform marketplace, entah itu Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Lalu ada media sosial. Media sosial ini, ya teman-teman wajib bangun personal branding di sosial media. Wajib bangun personal branding di sosial media kalau teman-teman mau boosting percepatan untuk memperkenalkan produknya. Nah, untuk personal branding sendiri, di berbagai kelas webinar saya juga saya selalu menyarankan teman-teman harus memilih yang tepat. Karena personal branding ini ada dua, satu personal branding yang benar-benar brandingnya itu personal, tapi ada branding yang satu lagi yang bisa kita tempuh, namanya product branding. Teman-teman kalau nggak kuat dengan duit, mungkin modal pas-pasan, modal terbatas, itu jalur personal branding. Tapi kalau teman-teman sudah punya duit, ya ada duitnya, teman-teman bisa tempuh jalur product branding dengan cara aktivasi iklan dan lain-lain. Itu di media sosial. Lalu ada yang namanya live selling. Teman-teman biasa mungkin melihat kalau kita scroll TikTok, scroll Shopee, itu ada live-nya teman-teman. Nah, itu live selling ini adalah tempatnya kita bisa nge-live juga, dapat cuan juga. Yang dulu nggak seperti ini cara mainnya. Ditambah teman-teman ada affiliate. Affiliate ini yang membuat dunia e-commerce ini yang lebih hidup. Orang bebas mempromosikan segala macam barang tanpa nyetok produk sama sekali. Modal mempromosikan barang, bahkan per barangnya sendiri pun itu nggak sampai di dia. Hanya mengandalkan video, mengandalkan produk yang disebar luas. Dan kalau ada yang check out menggunakan link kita, ini yang paling umum ya, kita dapat untung, kita dapat komisi. Nah, artinya teman-teman kalau bermain affiliate, teman-teman harus sadar dengan komisi. Teman-teman yang punya margin tipis, jangan berani-berani buka affiliate yang menawarkan komisi tinggi, sehingga nanti teman-teman boncos. Ini pembahasannya kalau kita bahas ini dalam nih, kalau kita bedah satu-satu. Mau ilmunya? Ada yang mau nggak dibedah khusus untuk affiliate? Apa tuh lagi affiliate, terus dari Facebook, TikTok, live selling. Ada yang mau? Saya bahkan ya teman-teman, nanti ya, teman-teman kalau misalnya bergabung di KPB apalagi KPB, kelompok pendampingan bisnis by SBC ini, saya nanti akan ajarkan bagaimana caranya ngomset dalam berapa ya?
2 pekan lah, 2 pekan. 2 pekan ngasilin omset minimal 5 juta dari Shopee. Itu bisa ternyata, ada polanya. Gampang ternyata teman-teman. Ya menurut saya gampang. Menurut saya gampang dengan karena belajar. Itu luar biasanya. Tapi hati-hati, ada teman saya juga yang mencoba dalam 2 minggu pertama bukannya untung nih, bukannya ngomset 5 juta malah boncos juta-jutaan rupiah gara-gara salah mengambil keputusan, salah memilih ads. Kalau teman-teman mungkin tahu sekarang GMV Max, nah itu hati-hati kalau main yang seperti itu tanpa mempersiapkan materi-materi iklan. Nanti kita bahas di lebih lanjut. Teman-teman kalau misalnya mau silahkan join KPB dulu, nanti kita bahas sama-sama. Mungkin nih kalau dari apa namanya, mungkin di sini ada panitia-panitia, pembina-pembina KPB, SBC yang ini mungkin bisa dibuatkan kelasnya khusus nanti. Silahkan teman-teman daftar BES, ikut KPB, join bareng kita belajar bertumbuh bersama-sama. Oke, nah yang paling umum kita gunakan adalah WhatsApp, bener nggak? Bener nggak WhatsApp? Teman-teman tahu nggak kan WhatsApp ini sekarang ada fitur WhatsApp bisnis yang bisa membuat kita jauh lebih mudah ya dalam apa namanya bertumbuh secara finansial. Tapi WhatsApp ini terbatas teman-teman. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat belakangan WhatsApp ini sudah terintegrasi dengan Meta. Meta menyebarkan di Instagram dan juga Facebook. Artinya teman-teman harus sadar betul bahwa sekarang itu kalau mau awareness, teman-teman itu gampang banget. Yang perlu teman-teman perhatikan bagaimana marketing yang pas untuk bisa merubah awareness ini menjadi sebuah selling, menjadi omset. Nah, itu ada diajarkan juga tuh di SBC. Dimana kalau mau daftar BES, mungkin kakak-kakak panitia bisa sematkan linknya nggak kalau kita mau daftar? Silahkan sematkan linknya dan harganya murah banget 750.000 dibanding saya bolak-balik Jawa. Ya, teman-teman dulu kita tuh belajar tuh di Jawa, tiap bulan berangkat habisin duit sekitar 5, kalau sendiri 5 sampai 10 juta, berdua sama suami biasanya 10 sampai 15 juta. Belajar ilmu bisnis. Nah, sekarang di Makassar luar biasa. Mentor-mentornya udah ada, gurunya yang langsung datang dari Jawa, bukan lagi kita belajar ke Jawa. Ini luar biasa memperhemat dan harganya murah menurut saya. Dulu saya juga nggak punya uang, tapi bela-belain nabung hanya untuk bisa belajar karena saya tahu kalau saya belajar uang ini bisa saya investasikan dan bisa bertumbuh berkali-kali lipat dibanding saya makan ini nggak apa atau saya simpan ya ini nggak membuat bisnis bertumbuh. Teman-teman harus punya mindset seperti itu. Kalau punya duit jangan dimakan semua. Kalau punya duit jangan dimakan semua. Usahakan sisihkan untuk investasi leher ke atas. Bertumbuh yang eksponensial, yang luar biasa, nggak bisa modal berdoa, berdoa, karena kata Coach Haider, teman-teman kalau bisa lihat di video-videonya yang lalu, selalu disenggung, kalau hanya sekedar berdoa, kompetitor kita juga berdoa. Tapi apakah kita juga berusaha, berikhtiar dengan cara belajar? Kalau kompetitor kita belajar, berdoa, berikhtiar, sedangkan kita cuma jalur doa, tentu yang jadi apa namanya? Yang jadi pemenangnya adalah orang-orang yang berikhtiar dengan maksimal seperti itu. Nah, tuh linknya udah disematkan, teman-teman bisa langsung daftar ke sini aja. Lalu landing page ini memang akhir-akhir ini lumayan sih, tapi ini butuh kemampuan khusus untuk membuat landing page-nya. Sementara saya pun sendiri tidak mampu mendevelop landing page yang secara khusus. Cuman saya punya tim yang mendevelop landing page-nya. Nah, itulah pentingnya. Dari saya sendiri bersama suami hingga sekarang punya puluhan karyawan itu nggak bisa bertumbuh begitu aja. Kami belajar teman-teman, serius kami belajar bertumbuh dari karyawan 1, 2, nggak yang dulunya cuma berkantor di rumah. Alhamdulillah kita akhirnya sewa tempat, sewa kontrak ruko yang harganya mungkin puluhan juta sampai ratusan juta per tahun. Nah ini mindset, keberanian, kekuatan, keilmuan ini kita nggak dapat hasil diam-diam doang. Kita belajar teman-teman. Salah satunya yang belajar di komunitas kami di SBC yang dilihat langsung sama Coach Ridwan Abadi. Lalu teman-teman
database. Teman-teman wajib bangun database karena ini juga salah satu sumber distribusi yang kita bisa jalankan untuk mempermudah kita menjual produk. Teman-teman kalau sudah menjalankan semua, ditambah database-nya customer diolah, ditambah lagi iklan, ditambah dengan konten-konten edukasi, bagaimana nggak powerful. Teman-teman bisa lihat konten-konten di luar sana yang melakukan semua ini, biasanya FYP. FYP, viral, punya omset banyak. Nah, sayangnya kita mau mengkawal semua ini, apakah punya ilmu atau tidak? Apa kuat mengawal semua ini atau tidak? Punya kapasitas nggak mengawal semua ini? Karena jangan-jangan kita nanti capek sendiri, semua diinvestasikan, energi kita itu dibagi-bagi ke semua platform, tanpa sadar kita justru capek sendiri, tidak ada satupun platform yang akhirnya powerful untuk kita. Sehingga teman-teman harus memfilter, memilih, kira-kira jualan saya cocoknya dibangun di mana. Kalau kuat, jualan di semua. Kalau kuat, jualan semuanya. Saya sarankan kalau kuat dan memenuhi standar-standar yang akan saya paparkan setelah ini, teman-teman jual di semuanya. Kalau enggak, ya sadar diri dan harus punya strategi yang pas. Di mana sih saya harus berjualan? Di mana saya yang powerful dapat untung? Jangan sampai saya ngomsetnya ini ratusan juta, tapi saya nggak punya profit sama sekali. Ya, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman ini perhatikan, saya buka di 4 jalur tadi ya. Yang pertama adalah marketplace, yang kedua adalah affiliate, yang ketiga adalah reseller, yang keempat adalah channel sendiri. Kita develop channel kita sendiri. Channel itu adalah jalur distribusi kita sendiri. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang tidak dipaham, mungkin bisa di kolom komentar, atau mungkin ada istilah-istilah yang tidak terlalu familiar sama teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan di chat ya. Nanti moderator atau host bisa bantu pilih beberapa pertanyaan yang bisa nantinya kita bahas sedikit gitu ya. Nah, Oke, Kak. marketplace teman-teman, ini adalah sedikit bocoran. Kalau misalnya teman-teman mau jualan di marketplace ya, nah, kalau jualan di marketplace, teman-teman tahu kan, kalau jangkauannya ini luas, biayanya relatif rendah, ya, tapi punya persaingan yang tinggi. Kalau teman-teman main affiliate, promosinya ini kan karena berbasis komisi, maka resikonya rendah. Nanti ada barang yang terjual, baru kita kasih keluar komisinya. Tapi hati-hati, memberi komisinya harus ada batasannya. Jangan sampai di luar dari margin kita. Lalu kelebihannya adalah dibayar pada saat ada penjualan. Lalu cuman ini harus dikawal dengan sistem tracking. Jadi affiliate itu kan mudah datang dan pergi, tidak terikat, bisa mempromosikan segala macam jualan, artinya tidak loyal. Sehingga teman-teman harus punya strategi bagaimana para afiliator kita ini bisa konsisten membersamai kita, bisa stay bersama kita. Nah, ada jalur reseller yang saya pakai saat ini. Saya pakai jalur reseller untuk salah satu bisnis saya, karena kebetulan saya punya 3 brand ya. Satu Al-Mahira di bidang herbal ya, distribusi herbal. Yang kedua ada Sambal Rica yang sekarang berganti nama jadi Bikin Lahap di bidang kuliner. Lalu saya juga develop sebuah fashion syar'i yang bikin sendiri butik ya, itu Shanum Fashion Syar'i yang sekarang lokasinya di Tamalate gitu ya. Jadi 3 brand ini dengan niche yang berbeda, dengan jenis yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Tentu ini mengkawalnya ini luar biasa. Tapi alhamdulillahnya karena udah mencoba ketiganya, tahu nih teman-teman bisa di-sharingkan bahwa ternyata ada hal-hal yang dulu saya lakukan ternyata nggak bisa dilakukan. Jangan dilakukan ini hanya membuat kita boncos. Ada hal-hal yang di jalur lain yang bisa membuat kita jadi belajar dari pengalaman itu sebenarnya lebih singkat dan lebih enak dibanding harus trial error untuk mencoba mencoba menikmati rasa-rasa trial error itu luar biasa karena tidak semua orang kuat. Jadi banyak pengusaha yang akhirnya jatuh sebelum jatuh atau mundur sebelum berperang karena goncangan-goncangan di awalnya ini terlalu berat.
terlalu berat, nggak punya mentor, nggak punya teman sharing, nggak punya komunitas yang menguatkan sehingga mentalnya itu gampang drop, gampang down. Akhirnya berkata, oh saya kayaknya nggak cocok jualan ini. Baru sebulan, baru 2 bulan, tapi nggak bilang nggak cocok. Nggak cocoknya dari mana? Itu pun nggak dievaluasi. Nah, sehingga mentalnya drop. Udahlah tutup. Tiba-tiba buka dengan brand yang lain. Rasa-rasanya ini nih yang lagi viral. Ini saya coba buka, kayaknya bisa untung. Pas dibuka nggak viral, nggak ini juga. Yang viral udah berganti, yang viral udah berganti. Mempertahankan bisnis yang sudah tidak viral lagi, akhirnya capek sendiri, tutup lagi. Nah begitu terus buka tutup, akhirnya bilang kayaknya saya nggak cocok dia jadi pengusaha. Jadi saya jadi kantoran aja. Ada yang seperti itu. Dulu saya juga merasakan hal yang sama, sangat merasakan hal yang sama. Nah, reseller itu bagusnya adalah skalabilitasnya tinggi. Kita bisa repeat order dengan cepat. Lalu cuman ya ini harus perlu stok dan juga perlu modal dan marginnya bervariasi. Main reseller jangan asal-asal. Kalau tidak bisa memperhitungkan margin, leveling, dan di dunia reseller itu kan ada bonus-bonus, ada bonus penjualan, ada bonus poin-poinnya biasa, ada bonus jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Bali mungkin, atau reward-reward umroh seperti saya yang alhamdulillah tiap tahun memberangkatkan tim saya umroh ya. Itu harus punya strategi berhitung yang pas, dan itu luar biasa, harus dibarengi dengan belajar. Kalau nggak belajar kita bisa boncos. Bayangin aja, tiap tahun memberangkatkan orang umroh, gimana caranya dengan omset yang pas-pasan, apa yang harus dilakukan. Nah itu tentu ada ilmunya semua. Jadi kalau di dunia reseller, pandai-pandai untuk berhitung. Kalau tidak pandai berhitung, itu rentan sekali yang namanya boncos. Begitu banyak pengusaha Makassar yang saya lihat membuka bisnis reseller, teman-teman. Ini hati-hati teman-teman ya. Banyak sangat sekali pengusaha-pengusaha Makassar yang melihat jadi owner itu gampang. Memang benar teman-teman, jadi owner itu gampang. Teman-teman mau jadi owner tidak produksi itu silahkan, maklum banyak di luar sana. Tapi untuk menjadi owner itu hati-hati. Tidak cukup hanya punya uang, tidak cukup hanya punya pabrik yang memproduksi. Kita ini maklon, tapi cara jualannya, cara distribusinya. Banyak sekali saya lihat juga teman-teman saya yang boncos, yang akhirnya mungkin punya hutang pada akhirnya. Yang dulunya mungkin bisnisnya luar biasa, berkembang dengan reward yang luar biasa ditawarkan, ujung-ujungnya ngedrop, ujung-ujungnya punya hutang, ujung-ujungnya tutup, ujung-ujungnya yang terdampak. Kalau owner mah bebas ya, luar mereka dengan luar biasanya membuka dan juga menutup. Tapi yang bahaya, kasihan reseller di luar sana itu gimana, yang sudah membeli produk kita. Reseller itu harus dibina, harus dibina. Kalau mau sukses di dunia reseller, harus dibina. Teman-teman harus kuat belajar, harus kuat mengedukasi. Kalau enggak, resellernya akan berpindah, resellernya tidak loyal, resellernya akan terus berputar mencari bisnis mana nih yang cocok sama saya. Karena tidak cuma produk dan keuntungan yang diharapkan oleh reseller, tapi pembinaan dan juga kenyamanan sehingga mereka mau stay di bisnis kita. Itu kalau di reseller. Dan kalau sudah membangun semuanya dan udah punya cukup pegangan, teman-teman bisa bangun channel sendiri. Bisa bangun hal-hal yang dikontrol sendiri. Jadi punya kontrol penuh, brandingannya juga lebih kuat, tapi hati-hati biayanya memang tinggi. Kalau saya sekarang ini ya udah ngedevelop channel sendiri dan juga main reseller. Jadi selain dulu resellernya kan, dulu kan kita mainnya dari rumah aja. Sekarang itu Al-Mahira punya kantor, walaupun kita bisnisnya bisnis bisnis online, tapi kami punya kantor, kami punya tim digital marketing, kami punya tim kemitraan yang handle kemitraan baru dan mendevelop juga kemitraan-kemitraan lama. Kami punya jadwal edukasi yang untuk membuat mitra-mitra kami bertumbuh. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi, nah, oke. Marketplace, teman-teman,
Kalau teman-teman lihat di sini, marketplace itu cocok. Teman-teman sekarang perhatikan di bisnisnya, kira-kira cocoknya yang seperti apa. Marketplace itu cepat masuk pasar, tapi persaingannya tinggi. Cocok untuk produk yang dijual massal, trafficnya sudah siap dan potensial, brandnya recognition lebih brand recognition-nya lebih cepat terbentuk. Jadi produk-produk yang udah siap jualan, sudah siap didistribusikan itu masuk marketplace oke. Tapi kalau baru mau memulai jangan dulu, hold sampai benar-benar semuanya udah bisa prepare. Resiko persaingan tinggi, marginnya tertekan, ketergantungan sama algoritma ini yang bahaya. Kalau nggak GMV Max, kalau nggak Shopee Ads ini kita nggak dapat orderan sama sekali, ini yang bahaya. Dan customer sepenuhnya tidak bisa memilih kita karena ada platform yang menjadi penghalang. Ada platform yang jadi penghalang, jadi kita tidak bisa raih secara langsung kalau tidak punya trik khusus untuk meng-guide database yang platform ambil, kita bisa meng-guide dengan cara-cara yang khusus. Nah, kalau affiliate, nah promosinya ini dibantu sama banyak orang, tapi teman-teman, ya, apa nih? Affiliate ini mudah mempromosikan produk dan mendapatkan komisi dari penjualan, cocok untuk produk yang mudah dijelaskan. Kalau produknya seperti herbal, skincare, nah itu cocok untuk affiliate karena mudah dijelaskan, gampang dijelaskan. Orang gampang mau mudah diedukasi. Lalu, bentar, di sini kecil banget nggak kebaca. Nah, butuh konten dan testimoni yang kuat. Teman-teman harus punya banyak konten. Teman-teman harus punya tim yang siap memproduksi konten. Karena kunci kalau affiliate ini ya dengan konten-konten. Konten-konten edukasi, konten-konten review produk, konten-konten yang testimoni. Ini wajib kalau mau main affiliate. Kalau tidak kuat di digital marketing, jangan dulu. Hold dulu sampai teman-teman, oh kayaknya saya sudah siap nih main affiliate. Karena affiliate itu sehari harus teman-teman produksi minimal banget 10 konten satu hari untuk ngupload. Kalau enggak, ya kita tersalib dengan yang lain. Biayanya bagus sih, karena berbasisnya yang dijual, kalau terjual baru dapat komisi, kalau tidak nggak dapat komisi. Tapi resikonya, ya itu tadi yang saya bilang, karena affiliate itu nggak loyal, bukan milik kita. Jadi banyak yang daftar jadi affiliate, tapi akhirnya tidak bisa jadi merangkul affiliate-nya, tidak bisa nge-hold, tidak bisa menampung affiliate-nya, karena affiliate itu sama seperti reseller, datang dan pergi, datang tadi undang, pergi tadi hentak, seperti itu ya. Lalu reseller itu membangun mitra. Ya, reseller itu membangun mitra penjualan. Prinsipnya beli dulu, lalu dijual kembali. Dijual kembali oleh para agen, distributor, stokis. Nah, prinsipnya seperti itu. Cocok untuk produk-produk yang mudah repeat order. Jadi kalau produknya mudah repeat order, di offline-nya udah lumayan, pakai reseller boleh. Lalu marginnya cukup untuk mitra, karena kita tahu bahwa kalau misalnya di reseller itu ada namanya leveling, ada namanya tiering, yang tiap-tiap tiering atau levelingnya itu harus didistribusikan margin, sehingga kalau nggak tepat menghitungnya maka akan boncos. Jangan-jangan kita menjual tapi boncos. Lalu butuh pembinaan rutin. Jadi banyak bisnis yang ayo gabung jadi reseller saya, tapi pas jadi reseller digabungin dalam satu grup, tapi grupnya nggak diapa-apain, nggak dibina, nggak ditemenin, nggak diedukasi, sehingga orang merasa bosan, ngapain saya jual produk ini, saya nggak dulu janjinya diedukasi, dibina, tapi kok masuk sini nggak ada apa-apa ya, sehingga orang akhirnya malas dan pergi. Begitu banyak produk di luar sana yang memakai sistem reseller, jadi ya reseller itu seperti itu, terbuka, jadi orang bebas datang dan pergi. Jadi jangan baper kalau main reseller, karena prinsipnya orang kan pasti cari yang yang untung untuk mereka. Risikonya resellernya pasif. Jadi kalau dari 100%, reseller itu biasanya udah luar biasa kalau ada 30% atau 20% aja yang aktif jualan. Jadi makanya orang kalau misalnya main reseller tidak boleh stop. Tidak boleh stop untuk merekrut, meng-hire.
gitu. Tidak boleh putus asa dan berhenti untuk mempromosikan produk, mempresentasikan produk sehingga produk orang-orang itu mau jadi reseller kita. Kalau nggak kuat, maka bertahan dengan reseller yang ada, akhirnya akan ngedrop. Kenapa? Karena reseller banyak yang mati, tidak ada reseller baru yang datang, omsetnya stuck, jualannya di situ-situ aja karena nggak bisa jualan di tempat lain karena kita berkomitmen di reseller, sehingga banyak hal lah di reseller ini yang harus dipelajari. Lalu kalau bangun channel sendiri, ya tentu bangun harus banyak hal yang harus dibangun, harus kuat-kuatan, harus tim back office-nya yang siap, bukan lagi mitra, bukan lagi tim di luar sana, tapi tim internal yang harus diperbaiki. Jadi teman-teman harus bisa mendevelop sedemikian rupa, tidak bisa sendiri. Dan teman-teman harus punya uang, ya harus punya uang yang cukup untuk ngedevelop ini. Teman-teman bisa dari WhatsApp, toko offline kan kalau bisa dari rumah saja, tapi kan kalau dari rumah saja tidak powerful zaman sekarang, brandingannya minim, sehingga biasanya orang itu akan pergi keluar. Jadi sewa ruko lah, beli ruko mungkin. Nah, itu biayanya luar biasa. Nah, bangun komunitas pelanggan ini didevelop dari pelanggan-pelanggan yang sudah loyal. Bikin landing page harus ada tim atau minimal teman-teman bisa bayar untuk orang-orang yang digital marketing, sistem membership bisa, event kelas edukasi juga bisa, tapi semua ini bisa dilakukan kalau tim teman-teman sudah siap, sudah punya tim khusus yang bisa membantu semuanya. Kalau masih sendiri ini akan sangat sulit teman-teman lakukan karena berjualan dengan channel sendiri itu harus kuat mental karena nggak ada bantuan penjualan, kuat mikir, kuat back office, kuat tim yang mendukung. Kalau sudah kuat ini, kalau misalnya teman-teman udah sudah memulai semuanya, sudah memulai reseller kah atau affiliate kah, atau pilih yang mana aja yang menurut teman-teman cocok. Kalau bisa diaktifasi semuanya, kenapa tidak? Kalau bisa diaktifasi semuanya, kenapa tidak? Tapi teman-teman harus diketahui ya bahwa semua punya plus minus masing-masing. Menjalankannya secara bersamaan itu potensi crowded, jadi potensinya pusing. Sehingga step by step lakukan yang paling mendekati dengan jalurnya teman-teman dulu. Kayaknya saya cocok di sini. Kalau sudah stabil, cocok, pindah ke platform lain. Lalu pelan-pelan membangun mungkin affiliate, pelan-pelan membangun reseller di luar platform. Lalu akhirnya mungkin membangun channelnya sendiri, membangun kantornya sendiri, membangun bisnisnya sendiri yang tidak ketergantungan dengan platform maupun reseller seperti itu. Di sini saya tampilkan perbandingannya, teman-teman bisa lihat, mungkin nanti materinya juga akan saya bagi, karena keterbatasan waktu sulit saya deskripsikan semuanya. Nah, sekarang teman-teman jangan asal-asal ikut tren. Jangan asal-asal ikut tren karena lagi viral Shopee atau TikTok, ikut-ikutan jualan di Shopee, di TikTok, resellernya hanya untung 20.000. Sedangkan TikTok atau Shopee makan ongkos, ya, biaya platform, biaya transaksi per unit, biaya komisi affiliate itu bisa sampai berapa? 20-30%. Kalau jualannya biasa aja tanpa GMV Max itu potongannya udah 15%. Tambah iklan udah sampai 20% atau lebih, tambah affiliate itu udah sampai 30%. Sehingga kalau teman-teman nggak punya margin minimal 40 atau 50%, khawatirnya boncos. Sehingga pada akhirnya saya lihat ya yang akan bermain di dunia ini ya betul-betul yang marginnya itu kuat atau pengambilan besar seperti itu. Teman-teman silahkan jawab pertanyaan ini sebelum memilih channel. Produk saya paling mudah dijual lewat apa? Apakah margin cukup untuk reseller atau affiliate? Karena kalau affiliate atau reseller ini harus cukup secara margin. Kalau nggak cukup marginnya jangan coba-coba, takutnya boncos. Apakah produknya cocok untuk di-repeat orderkan? Ya, oke. Lalu, apakah stok dan operasionalnya siap? Stok dan operasional. Jadi stok aja nggak cukup, harus punya operasional yang cukup untuk membuat semuanya berjalan lancar. Apakah saya ingin trafficnya cepat, ataukah aset jangka panjang? Apakah saya ini membinanya sendiri atau bersama tim? Apakah saya membinanya satu orang?
atau tim online, tim offline aja, ataukah saya membina tim-tim yang online di luar sana, atau apakah saya ini apakah ada sistem untuk follow up customer? Apakah saya kuat untuk menghandle sendiri, follow up sendiri, tawarin sendiri? Nah, sebenarnya tidak ada jalur distribusi yang tidak baik. Semua jalur distribusi ini baik ketika kita bisa mengoptimalkan semuanya. Ketika tidak apa istilahnya kalau orang Makassar tidak tabang ke gaul kayak begitu. Jadi pelan-pelan perhatikan dan pelajari dulu sebelum masuk ke sebuah platform. Teman-teman wajib mempelajari dulu skema biaya yang paling penting. Di sini yang paling mau saya tekankan adalah skema biaya. Kalau teman-teman mau masuk ke sebuah platform atau jalur distribusi manapun, teman-teman yang paling diperhitungkan adalah skema biayanya. Skema biayanya, apakah skema biayanya memungkinkan untuk teman-teman masuk? Apakah skema biayanya tidak memberatkan teman-teman? Apakah skema biayanya bisa teman-teman cover? Kalau tidak, cari bagaimana caranya. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, step by step, akhirnya bisa cover semua platform, itu baru luar biasa. Nah, itu mungkin cukup ya, teman-teman. Ini akan dibagikan, udah lewat waktunya juga. Jadi ini kesalahan strategis, ini kesalahannya terlalu banyak channel tapi tidak ada yang dikawal, fokus cari mitra baru, lupa aktivasi mitra lama, terlalu mengejar omset tapi lupa tidak ada profitnya. Nah, ini semua insya Allah akan saya bagikan, teman-teman ada, kalau teman-teman masuk di grup nanti ini akan dibagikan sama admin. Nah, itu aja mungkin dari saya kembalikan ke Caca sebagai moderator. Siap, Caca? Iya, terima kasih Kak. Masya Allah, materi yang sangat mahal, materi yang full daging, yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ya, jadi distribusi itu adalah bagaimana cara orang bisa mengakses produk kita. Karena tidak peduli produk tak itu sebagus apapun, kalau tidak terdistribusi jadinya cuma omong kosong alias omzet tidak akan bertumbuh. Seperti itu. Baik, sempat saya katakan bahwa kenapa materi ini sangat penting karena memilih jalur distribusi yang tepat itu bukan lagi sebuah pilihan Bapak Ibu, kan adalah kebutuhan bagi kita yang ingin bisnisnya bertumbuh. Membuka sesi tanya jawab, izin saya menyampaikan beberapa door prize yang akan kita punya kesempatan untuk dapatkan pada malam hari ini, yaitu ada voucher dan produk untuk 5 peserta yang bertanya pada malam hari ini. Ada voucher bakso Selebika, maksud saya produk bakso Selebika dan voucher belanja 15%, kemudian voucher DSI Method kelas diet sehat ideal senilai 150.000, yang dimana batas klaimnya itu maksimal 3 hari setelah Zoom berakhir. Voucher belanja Vistalicious, diskon 50%, minimal belanja 100.000, ini lumayan sekali ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada juga hadiah untuk 4 orang tercepat yang mengupload story di Instagram dan mengetag SBC Chapter Makassar dan Best 1 Makassar. Paket kue Vistalicious senilai 100.000. Jadi Bapak Ibu yang mau makan kue senilai 100.000 rupiah dari Vistalicious, boleh cepat-cepat mengupload story. Kemudian selanjutnya ada diskon 300.000 belanja di Raja Wali Komputer, paket CCTV dan PC, plus voucher gratis biaya layanan servis selama 3 bulan. Kemudian ada pun untuk Bapak Ibu yang belanja tiket, yang beli tiket Best 1 pada malam hari ini, khusus pada malam hari ini, yaitu voucher diskon terapi anak 25% dari Sukun Holistik, kemudian voucher belanja bakso Selebika diskon 15%, dan voucher DSI Method. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang paling gong, yang paling besar ya, bagi yang belanja tiket Best pada malam hari ini itu mendapatkan kesempatan mengikuti undian 1 tiket umroh yang akan diundi pada bulan Agustus dan Desember 2026. Jadi dicatat khusus yang transfer pada malam hari ini itu ya, seperti itu. Dan juga jangan takut, untuk seluruh peserta Zoom pada malam hari ini itu
mendapatkan voucher diskon 10% di seluruh produk RJA Store berlaku hingga 15 Juni 2026 dan voucher diskon 10% dari butik Sigah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Sebelumnya tadi saya sudah baca di grup di chat, itu ada yang bertanya. Yang pertama, bagaimana cara memvalidasi target market? Mungkin langsung dijawab saja ya, Umis, Kak Anita. Baik, jadi izin saya pilih sendiri ya berarti. Berapa ya pertanyaan tadi yang di ini? 5. 5, Kak, boleh 5. Oke. Yang Jawab singkat saja, Kak, biar mereka penasaran dan harus ikut best. siap. Pernah main di Shopee? Oh, ini bukan pertanyaan nih. Apakah menjadi marketplace dan affiliate pemula kita membuat akun baru atau fokus menggunakan akun pribadi? Nah, ini sebenarnya mispersepsi ya, karena pada saat kita join ke sebuah marketplace itu kan memang perlu data pribadi yang walaupun kita nanti jualnya secara umum, jadi pasti akunnya boleh disetel, mungkin penamaannya ya, maksudnya kakak, penamaannya mau disetel akun pribadi boleh, tapi pada saat membuat tokonya nanti disetel untuk nama yang akan dipakai jualan. Jadi nama untuk akun Shopee-nya nggak apa-apa pribadi, tapi kalau memulai buka toko, karena kalau untuk menjualan di Shopee itu kan harus buka dulu akunnya lalu buat tokonya seperti itu. Jadi kalau pribadi untuk buka akunnya it's okay, karena kalau kakak juga mau pakai belanja boleh, tapi pada saat buka toko data pribadi dimasukkan dan juga diisikan untuk nama akun yang akan digunakan, nama akun jualannya. Oke, lalu Kak, saya mau bertanya, untuk memulai bisnis baru dan produk sendiri, minimal punya skill apa dulu? Kalau kita basicnya sudah punya pengalaman tahunan, ikut di kemitraan. Nah, sebenarnya, ini yang harus dipahami bahwa kan orang selalu bermindset seperti ini. Bahkan sekarang itu kan mindsetnya seperti ini yang terjadi di luar sana. Saya mau jadi owner aja, karena kayaknya jadi owner itu mudah, gampang. Tapi faktanya banyak juga yang tidak mau jadi owner karena fokus untuk menjual aja gitu. Karena menjadi owner tidak gampang, tidak mudah gitu ya. Jadi ada orang yang memilih dan ada memang orang yang nggak cocok jadi owner. Dia kalau jadi owner nggak bisa jualan, tapi kalau dia menjualkan produknya orang lain, dia mampu, bisa. Bahkan ngomset miliaran rupiah itu bisa. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Mana tadi ya? Skill apa yang dibutuhkan? Semua skill basic itu wajib. Yang paling wajib adalah skill seni menulis. Ya, seni menulis. Kenapa seni menulis ini penting? Karena kita itu sekarang memang zamannya online, jadi seni menulis itu seperti menawarkan, karena kan kita kan by text kan, rata-rata kan by text karena menjangkau banyak orang. Untuk offline itu agak sulit di zaman sekarang, jadi kita kan rata-rata by text gitu ya, entah itu WhatsApp atau apapun itu punya skill menulis yang baik, mampu menulis dengan yang baik, mampu membuat storytelling, mampu membuat copywriting. Yang kedua, skill editing, baik itu editing dalam bentuk gambar maupun editing dalam bentuk video. Ini yang paling penting menurut saya. Yang ketiga adalah skill finansial, skill keuangan, skill mengatur keuangan, agar nggak boncos atau semua uang jualan dimakan sendiri. Ini membuat bisnis susah berkembang. Dan alhamdulillahnya kalau ilmu finansial itu di komunitas kita, di KPB, yang teman-teman itu diajarkan semuanya. Makanya teman-teman wajib ikut BES karena ini luar biasa. Materi di sana itu daging semua, ilmunya dari pakar-pakar yang luar biasa dan membersamai, dan guru-guru kami juga. Dan itu adalah pintu masuk kalau teman-teman mau masuk ke komunitasnya kami. Oke, lanjut. Apa nih? Link masuk grup materi bisa di-share ulang. Iya, insya Allah di-share ya sama admin. Mau tanya Kak, ini jalur distribusi untuk marketplace dan affiliate, apakah wajib bisa editing? Wajib kalau cuman sendiri, jualan sendiri. Kecuali kakak sudah punya tim yang proper,
yang bisa mengedit, yang bisa membuat konten, itu kan nggak usah duduk-duduk aja untuk membuat strategi aja palingnya. Tapi kalau misalnya masih CEO, Chief Everything Officer, yang semuanya dikerjakan secara mandiri, ya tentu kakak harus mempunyai skill ini karena ini sebenarnya skill wajib di zaman yang sekarang. Tapi alhamdulillah terbantukan dengan AI. Ini yang saya bilang, di era AI ini kita sebenarnya terbantukan buat generate gambar itu udah bisa di cover oleh AI. Untuk video bisa di cover kalau misalnya skillnya udah bagus ya. Minimal bikin brief konten, bikin apa namanya copywriting itu bisa dikawal dibuat pakai AI. Tapi kalau apakah skill editingnya wajib? Ya wajib kalau misalnya masih kerja sendiri. Sedang menjalankan usaha mini home printing dan menjual produk custom DIY Canva dan jual produk digital juga. Yang saya tanyakan jika menggunakan beberapa desain dari AI, apakah termasuk ilegal? Selama promnya dibuat sendiri, di-generate sendiri, saya rasa sih aman-aman saja. Tapi ya balik lagi, ini bisnisnya tentang bisnis apa? Apakah memang bisa dikawal dan relevan untuk dipakai AI? Ya balik lagi dengan produknya masing-masing. Gabung SBC caranya gimana? Caranya daftar BES yang akan dihadiri oleh 1.000 pengusaha Makassar dengan berbagai jenis usia, latar belakang bisnis yang berbeda-beda yang akan dilihat oleh guru-guru yang handal. Silakan nanti daftarnya di admin, nanti disematkan lagi, kirim ulang lagi Kak caranya untuk daftar BES ini. Wajib daftar BES lah. Pokoknya kita sampai jumpa di BES. BES itu adalah pintu masuk teman-teman kalau mau berkumpul bersama circle-nya kami. Kalau mau belajar bareng-bareng. Dan ini semua itu 750.000. Sekarang kalau nggak salah harganya masih 750.000. Jangan sampai teman-teman kepincut pas harganya sudah 1 juta. Jangan sampai. Karena di BES ini luar biasa. Nanti bukan hanya materinya yang luar biasa, tapi circle-nya. Kita butuh circle untuk bertumbuh. Teman-teman, kalau nggak punya circle untuk bertumbuh, susah. Ini dunianya udah seperti itu. Nggak ada komunitas untuk membersamai, susah juga karena akan drop sendiri. Makanya butuh teman seperjuangan, butuh mentor, butuh guru untuk membersamai bisnis kita. Coba lihat, kalau kita melihat lagi, bisnis-bisnis yang memang signifikan di Makassar pertumbuhannya, coba tanya, pasti di belakangnya itu ada komunitas, ada guru. Pasti ada komunitas, ada guru. Jadi teman-teman kalau mau bertumbuh juga, ya coba jalur itu. Jangan try error sendiri. Capek, buang waktu, buang duit. Nah, Oke, sudah 5 ya B1 Kak nanti atau materinya udah apa? Nah, B1-nya nanti dilihatkan flyernya. Mungkin kakak-kakak yang kakak Caca ada nggak yang bisa jelasin lebih detail tentang BES ini? Oke, ada Kak. Sudah 5 ya Kak pertanyaan dijawab. Udah 5. Oke. Panitia tolong dicatat ya siapa-siapa saja pertanyaannya yang dijawab itu yang akan mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Oke, selanjutnya kembali saya tekankan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Jadi bagi yang beli tiket pada malam hari ini, selain mendapatkan voucher yang tadi saya sebutkan, itu akan mendapatkan 1 produk herbal oil Al-Mahira yang dimana di kemasan produknya itu ada barcode yang bisa Bapak Ibu scan dan bisa mendapatkan kesempatan untuk umroh gratis yang diundi pada bulan 8 dan bulan 12. Selanjutnya, sebelum closing statement oleh pemateri, kami persilahkan kepada Bapak Sari dari Bakso Mama Muda untuk mensosialisasikan program kita yang sangat positif ini. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri kita malam ini yang bersedia sharing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghitungnya sebagai amal jariah. Baik, pernah enggak teman-teman sekalian, pas lagi sujud, tiba-tiba air mata kita itu menetes tanpa sebab? Ya, nama kita yang diulang-ulang itu Pernah. Ya Allah, kapan saya bisa berangkat umroh? Atau mungkin kita ingin membawa pasangan orang tua kita untuk berangkat umroh. Kita semua punya kerinduan yang sama, teman-teman.
rindu kepada tanah suci yang kita inginkan ya. Mungkin logika kita langsung berbalik ya. Logika kita berbisik tabungan belum cukup, kebutuhan masih banyak ya. Tapi tahukah Anda, ke Baitullah itu bukan soal siapa yang mampu, melainkan siapa yang diundang. Dan malam ini Allah mungkin sedang menunjukkan jalannya lewat perantara yang tidak pernah Anda duga. Seperti ada pesan yang hangat dari Rumani. Jadi hadir Ki, karena di BES nanti akan ada sponsor 1 slot paket umroh yang akan langsung berangkat pada tanggal 28 Oktober. Bayangkan dalam hitungan bulan Anda bisa jadi salah satu orang pilihan yang bersimpuh di tanah Raudah memeluk keindahan Ka'bah secara nyata. Bukan cuma slot keberangkatan Oktober. Bagi Anda yang mengamankan tiket malam ini, nama Anda akan otomatis masuk ke dalam undian paket umroh dari Al-Mahira yang akan diundi pada bulan Agustus dan Desember 2026. Artinya, kesempatan Anda untuk ke Tanah Suci sangat terbuka berkali-kali lipat dengan mendaftar BES yang insya Allah Anda tidak rugi, dan saya yakin sambil menjemput impian besar tersebut, malam ini pintu keberkahan langsung dibuka selebar-lebarnya dengan limpahan bonus yang bisa langsung Anda nikmati. Langsung tanpa diundi. Ingat, khusus pembelian tiket malam ini gratis 1 botol herbal Al-Mahira ya, senilai 100.000. Tiket belajar Anda ya gratis ya. Tentu bonus spesial lainnya ya, ada banyak tadi yang telah disebutkan, dan tidak cuma itu teman-teman sekalian ya. Anda bisa berebut pertanyaan hadiah ya, 5 penanya terbaik. Ayo action sekarang, karena kesempatan langka ini tidak datang 2 kali. Malam ini adalah waktu terbaik untuk berinvestasi ilmu sekaligus mengetuk pintu ilmu langit yang Anda inginkan seperti umroh bersama keluarga. Ingat, untuk mengamankan nomor undian umroh dari Al-Mahira dan juga dari Rumani, Anda wajib mengirimkan bukti transfer sebelum sesi Zoom berakhir atau jam 12 malam ini. Jangan tunggu lama-lama karena harga spesial cuman datang malam ini. Jangan biarkan keraguan menahan langkah Anda menuju Baitullah. Amankan sekarang tiketnya, klaim langsung, dan mari kita sama-sama mengaminkan. Semoga dengan wasilah kita mendaftarkan BES diri kita, mengajak teman-teman kita, kita berpotensi untuk daftar dan berangkat umroh insya Allah. Terima kasih. Saya sendiri teman-teman merasakan betul keberkahan daripada komunitas SBC ini. Tahun lalu waktu saya masuk gabung di SBC, alhamdulillah saya bisa berangkat umroh. Dan tahun ini saya juga bercita-cita untuk berangkat umroh ya. Jadi ayo teman-teman, daftar Ki, dapatkan kesempatan yang tidak dapat didapatkan di ya acara lain, di workshop lainnya. Dan hanya malam ini Anda dapatkan kesempatan itu. Sebelum waktu habis jam 12 malam ya, kesempatan itu masih ada. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashari. Jadi teman-teman, Bapak Ibu hadirin, silahkan dimanfaatkan. Silahkan dimanfaatkan kesempatan pada malam hari ini, hanya khusus pada malam hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya saya persilakan kembali kepada pemateri untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Kak Anita. Iya, baik. Teman-teman pengen nggak teman-teman itu bisa umroh, bisa membahagiakan orang tua, bisa berangkat bareng pasangan, bareng anak, bareng orang tua, umroh, bahkan haji, bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita. Bisnis itu nggak sekecil hanya untuk makan. Pernah nggak teman-teman ngomong kayak gini? Saya itu yang penting bisnis bisa makan cukup. Nah, ternyata teman-teman ini yang kadang salah. Doanya kita terlalu sempit hanya untuk diri kita. Terlalu egois, teman-teman. Hanya untuk makan cukup sehari-hari. Itu yang membuat sebenarnya doa kita diijabah. Jadi rezekinya ya untuk diri kita aja. Coba teman-teman besarkan lagi niatnya, besarkan lagi kapasitasnya, mau punya karyawan banyak, bisa umroh bareng teman-teman, karyawan, orang tua, suami,
Yang bilang bisnis nggak dibawa mati, bisnis dibawa mati, teman-teman. Bisnis bisa bantu kita menjadi jembatan kita untuk kebaikan, untuk amal-amal. Nah, untuk itu, bisnis kita ini harus diperjuangkan. Jangan mau bisnisnya jalan di tempat. Jangan mau semua peluang diambil orang asing di luar sana. Pastikan peluang bisnis itu kita bisa raih sendiri, bisa dimanfaatkan untuk kebermanfaatan banyak orang. Sehingga teman-teman perlu banget kita belajar bisnis. Kami pemateri capek-capek keluar-keluar sana-sini, itu gratis nggak dibayar, hanya untuk mengajak, mensadarkan teman-teman semua ini bahwa yuk berbisnis yang baik, yang benar. Teman-teman butuh ilmu untuk belajar, untuk berkembang. Kalau teman-teman nggak punya ilmunya, gimana kita mau bertahan dengan situasi yang luar biasa saat ini? Untuk itu, saya dan para pemateri lainnya dan para mentor lainnya mengajak teman-teman semuanya, yuk berbenah diri, minimal punya mindset belajar, jangan hanya untuk perut aja. Investasi leher ke atas, 750.000 sangat-sangat murah dibanding ilmu yang akan didapatkan, dibanding circle yang teman-teman akan rasakan. Hanya di komunitas ini saya merasakan benar-benar bagaimana dibimbing dari nol, bagaimana pertumbuhan secara finansial, pertumbuhan secara leadership, pertumbuhan secara spiritual itu lengkap komplit di sini. Dan disinilah tempatnya kita memang bertumbuh. Bisnis itu harus bisnis yang baik, harus bisnis yang benar. Teman-teman kalau punya bisnis hanya sekedar bisnis doang, nggak punya teman belajar, nggak punya guru, teman-teman ikut BES. Nggak punya teman belajar, yuk kami temenin belajar bareng-bareng di KPB, belajar bareng-bareng di SBC. Teman-teman murah 750.000 dibanding uang baksonya teman-teman mungkin, uang jajan ke mallnya mungkin, atau dipakai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, COD, check out yang tidak penting, investasi. Dulu saya juga merasakan hal yang sama, malas banget ikut seminar, malas banget belajar, tapi efeknya saya cuma di situ-situ aja, bertahun-tahun. 5 tahun pernikahan sambil membangun bisnis itu stuck, nggak bisa grow sampai saat yang kita belajar. Kalau teman-teman nggak mau belajar, disalib sama para pebisnis lain yang belajar. Untuk itu, teman-teman yang mau ikut bertumbuh, berjuang, kami tunggu di BES. Silahkan daftar BES, harganya murah, 750.000 aja. Dan insya Allah kita akan berkumpul bersama-sama belajar, meningkatkan kapasitas, sharing, teman partner, teman bertumbuh, insya Allah bisnisnya bisa berkah dunia akhirat. Amin. Segera amankan seatnya karena jangan sampai menyesal kalau harganya sudah naik. Kemarin masih 550.000, sekarang sudah 750.000. Jangan jangan kecewa kalau nantinya udah harga normal. Sebelum harga normal, silahkan di check out sekarang juga tiketnya di panitia. Siap, itu aja mungkin Kak Caca. Insya Allah teman-teman yang hadir hari ini kami tunggu dan bertemu kembali di BES dan di KPB, Kelompok Pendampingan Bisnis dari SBC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Anita Muncur. Semoga materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita terapkan di bisnis kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, bahwa 750.000 itu bukan biaya, tapi investasi. Yang dimana yang itu yang akan mendatangkan omzet lebih banyak lagi untuk bisnis kita. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingatkan untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Terlebih lagi malam hari ini begitu banyak bonus yang kita dapatkan ketika kita belanja atau beli tiket pada malam hari ini. Maka saya sarankan untuk manfaatkan kesempatan baik-baik. Karena 750.000 itu bukan biaya, melainkan investasi yang akan menumbuhkan omzet kita lebih lagi daripada hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga panitia. Kami akhiri. Nun wal qalam ya mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan SBC selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
Banyak sekali orang yang mengaku owner atau pebisnis tapi nyatanya tidak mungkin belajar. Merasa sudah cukup puas hanya karena omset hari ini aman. Padahal tugas utama seorang owner itu mikirin strategi ke depannya, mikirin cara scale up, bukan cuma stuck di operasional harian apalagi sekedar jaga laci kasir. Kalau ownernya berhenti belajar, otomatis bisnisnya juga akan berhenti tumbuh. Ekosistem bisnis itu berubah cepat sekali. Itulah kenapa sesibuk apapun kita, harus selalu meluangkan waktu untuk mengosongkan gelas. Alhamdulillahnya setahun ini kami belajar di kelompok pendampingan bisnis salah satu programnya SBC di Makassar. Dari situ terasa sekali bedanya ketika kita menjalankan bisnis pakai ilmu. Di SBC ini kita tidak cuma diajarkan tentang ilmu bisnis, tapi betul-betul kita diajarkan bagaimana caranya supaya Allah ridho sama bisnis tak. Nah, semangat belajar ini yang mau kita teruskan di eventnya Business Excellence Summit and Talk. Nah, buat kita yang sadar kalau bisnis tak itu butuh naik kelas, luangkan waktu tak untuk belajar. Apalagi BEST ini adalah salah satu tiket awal tak untuk ikut kelompok pendampingan bisnis dari SBC. Yang mau ikutan silakan komen BEST di kolom komentar.